Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak sekalian, alhamdulillah pada siang hari ini kita semuanya, bapak dan kalian semuanya masih bisa beraktivitas belajar, masih bisa melaksanakan kegiatan belajar mengajar di sekolah. Mudah-mudahan hari ini kita semuanya, bapak dan anak semuanya senantiasa mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dan sekaligus ilmu yang kita peroleh bermanfaat bagi bangsa, negara dan agama kita masing-masing, apalagi ini menjelang 17-an. Baik anak sekalian, hari ini Bapak akan menyampaikan sebuah tema dalam solo podcast ini yang berjudul bullying atau bully. Anak-anak tentu sudah tidak asing lagi mendengar kata bully atau bullying, baik itu diperoleh dari radio, dari HP, dari YouTube, dari TV, dan bahkan dari kelas, dari sekolah, dari masyarakat dan sebagainya. Anak-anak sudah mungkin biasa terdengar atau mendengar kata bully atau bullying. Oke anak-anak, dalam waktu beberapa menit ke depan Bapak akan jelaskan secara singkat apa sih itu bully, apa sih itu bully. Jadi bully anak-anak adalah perbuatan yang cenderung mengarah kepada penghinaan dan kekerasan baik secara fisik maupun non fisik, dan bisa dilakukan setiap individu atau kelompok yang tujuan akhirnya adalah untuk menyakiti orang lain. Ini yang berbahaya. Jadi singkatnya, bully adalah perbuatan yang kasar, keras kepada orang lain, tujuannya agar orang itu sakit hati atau sakit fisiknya dan sebagainya. Maka dari itu anak-anak, awas, ini jangan sampai anak-anak lakukan, baik di kelas, di kantin, di lapangan, di rumah, di masyarakat, di lapangan bola. Jangan sampai anak-anak masuk ke dalam ranah bully atau bullying, melakukan atau menjadi pelaku bully. Itu pengertiannya. Terus kemudian yang berikutnya anak-anak, jadi bagaimana sih supaya kita bisa terhindar dari bully? Nah, ini penting. Jadi supaya kita tidak dibully atau bisa terhindar dari bully, maka apa yang harus kita lakukan? Ini yang penting anak-anak. Apa yang anak-anak lakukan supaya anak-anak tidak mendapatkan perilaku bully dan sebagainya? Yang pertama, anak-anak harus memupuk rasa belas kasih sayang kepada sesama temannya. Anak-anak harus memupuk rasa kasih sayang kepada sesama manusia, apapun itu agamanya, apapun itu bentuk tubuhnya, mau hitam, mau putih, mau ada tempel, mau ada tai lalatnya yang gede, jangan dilihat itunya, ya. Tapi lihat sisi kemanusiaannya. Dia itu manusia yang perlu kita muliakan, kita hormati, dan kita dudukkan ke dalam posisi yang mulia. Karena Allah sendiri anak-anak itu memuliakan manusia hambanya, ya. Allah sendiri memuliakan hambanya. Allah punya sifat rasa kasih sayang, Ar-Rahman Ar-Rahim. Semua makhluk Allah berikan rasa empati sayang. Kita sebagai hamba, sesama manusia, sebagai siswa, teman sekelas, satu sekolah, satu alma mater, wajib menjaga rasa kasih sayang, hormat menghormati. Itu yang pertama. Rasa kasih sayang harus kita pupuk sebagaimana yang tercantum dalam dasar Dharma Pramuka. Itu diantaranya ada kasih sayang sesama manusia. Tidak hanya sesama manusia, seluruh makhluk kita harus sayang. Makanya jangan sampai menyakiti fisiknya, jangan sampai menyakiti hatinya. Itu yang pertama, kasih sayang harus kita pupuk sesama manusia. Kemudian yang kedua kita harus menjaga persatuan di antara sesama siswa, baik itu di satu sekolah atau satu kelas, ya. Harus dijaga kekompakan, gotong royong harus dijaga, kerjasama harus dijaga. Nah, kalau niatnya ingin menyakiti temannya yang lain supaya sakit hati atau sakit fisiknya, maka niat gotong royongnya tidak ada. Tujuan untuk gotong royong kerjasama itu hilang karena saling bermusuhan, saling berhadapan, saling protot pandang memandang mata, saling sinis memandangnya. Maka dari itu yang kedua harus saling menghormati, menghargai kepada teman-teman kita yang lain, atau kelas 7, kelas 8, 9, terserah.
yang kelas 9, 8 kita, yang kelas 7 manggil kakak, yang kelas 9 atau kelas 8 manggil kelas 7 adik dan sebagainya. Kasih sayang, menghormati sesama teman di sekolah atau di kelasnya. Maka dari itu jangan sampai anak-anak tidak menghormati temannya yang lain, apapun bentuk fisiknya atau dari mana dia berada. Kemudian yang ketiga, setelah kasih sayang, menghormati, yang ketiga adalah harus bisa melihat siapa teman-temannya di kelas atau di sekolah itu yang berpotensi nakal. Nah ini harus anak-anak harus jeli. Lihat di kelas yang berpotensi nakal, berisik, sering mendorong temannya, mendorong kursi temannya, menjambak temannya, maka itu harus dilihat. Ketika anak-anak mendeteksi teman-temannya tahu kalau dia nakal, maka hendaknya dia hindari, jauhi. Jangan dekati teman-teman yang nakal, tapi cari teman-teman yang soleh, yang baik hatinya, kita cari. Jadi anak yang berpotensi nakal jangan didekati, hindari. Kalau bahkan dia sering muncul buat keributan atau tidak nyaman di kelas, itu wajib dilaporkan kepada wali kelas atau guru BK-nya. Paham anak-anak? Jadi yang ketiga adalah agar anak-anak bisa memproteksi kelasnya dengan menjaga atau melihat teman yang berpotensi nakal harus dihindari, jangan didekati. Jadi supaya tidak dibully. Itu yang ketiga. Kemudian yang terakhir, yang keempat, supaya tidak terjadi membuli di sekolah, yang terakhir adalah kita harus melaksanakan hubungan sama manusia itu seperti kita sendiri. Ya, kalau kita menyakiti teman, ibaratnya sama dengan menyakiti diri kita sendiri. Kalau kita menyakiti orang lain, menghina dan sebagainya, itu ibaratnya anak-anak menghina diri sendiri. Maka sih mosok sih dirinya sendiri dihina, itu kan nggak mungkin. Kita nggak mungkin menghina diri sendiri. Tapi kalau anak menyakiti fisik temannya, memfitnah temannya, itu bisa jatuh anak-anak sama dengan menyakiti diri sendiri. Itu supaya 4 tips supaya anak-anak bisa terhindar dari bully. Kemudian yang berikutnya, yang tidak kalah pentingnya lagi tentang bully ini. Kemudian yang berikutnya yang perlu anak perhatikan, bully ya anak-anak kelas 7, 8, 9. Bully itu ada 2. Ada bully secara verbal dan yang kedua bully secara non verbal. Pak, apa sih bully secara verbal itu? Yaitu bully menyakiti orang lain dengan cara ucapan atau kata-kata atau ngata-ngatain. Misalkan menjelekan, memanggil dengan sebutan yang tidak manusiawi, memanggil-manggil, menyebut-nyebut nama ibu bapaknya berulang-ulang. Itu juga termasuk membuli secara verbal, ucapan kata-kata. Kalau ngomong menyakitkan teman-temannya itu juga membuli. Dia seolah-olah itu mulutnya seperti ular kobra. Jadi kalau keluar ngomong temannya sakit hati semuanya. Jadi anak ya, jadi bully menyakiti seseorang secara kata-kata verbal itu tidak boleh. Ya, menghina, memfitnah, kemudian menyebut nama kedua orang tuanya berkali-kali di depan umum dan sebagainya, memanggil temannya dengan nama-nama yang tidak sewajarnya, nama-nama animal, misalkan nama binatang, itu juga membuli. Yang kedua adalah bully secara non verbal atau non kata-kata, non ucapan, yaitu dengan cara seperti menonjok, mencubit, terus kemudian mendorong, menarik baju, memukul, menendang. Itu termasuk bully secara fisik dan ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Awas, anak-anak jangan sampai main gampar, main nendang, main jambak, meludahi misalkan, itu jangan sampai. Bully anak-anak baik verbal, ucapan, kata-kata. Yang kedua secara fisik, tonjokan atau sentuhan, itu adalah musuh kita bersama. Musuh anak sekolah di sekolah. Musuh yang utama salah satunya adalah bully. Yang kedua adalah kekerasan seksual. Nah yang kedua dibahas topik podcast berikutnya. Yang pertama adalah masalah bully. Jadi bully secara verbal, mengata-ngatain temennya, menyebut namanya dengan nama binatang misalnya, memanggil nama-nama orang tuanya berulang-ulang, membuat mereka tidak nyaman, itu bully verbal. Yang non verbal menendang, menjambak,
mencubit, mendorong, menarik bajunya, memukul, itu perbuatan yang dilarang agama. Ya, kalau kalian sakit hati ditonjok, jangan nonjok orang lain. Sama dengan menonjok diri sendiri. Kalau kamu dikata-katain orang sakit hati, ibaratnya mengatain diri sendiri, membuat diri sakit. Makanya anak setelah tahu bully ada dua, verbal dan non-verbal, maka jangan sampai dilakukan. Terus Pak, gimana dalam bergaul, dalam bersosialisasi? Bergaulah dengan cara yang beradab, yang akhlak, betul? Tidak boleh menyakiti temannya, menyindir, tidak boleh mengganggu teman-temannya baik ucapan maupun perbuatan. Kalau kamu hadir di tempat temannya, di tempat sekeliling temannya, jadilah seperti bunga, wangi, minyak wangi. Dia datang tuh enak, ada ilmunya, cerita ilmu tentang keluarga, cerita tentang cita-cita, tentang futsal, tentang ekstrakurikulernya apa. Jadi banyak hal-hal yang diperbincangkan anak yang tidak menyakiti dan melukai hati temannya. Ngobrol, ya minum sambil makan dan sebagainya, baik di luar kelas, di taman atau di kantin dan sebagainya, itu perlu anak-anak lakukan. Jadi tidak lagi karena sibuk dengan materi-materi yang positif, maka tidak ada kata-kata yang jelek yang keluar dari lisan anak mulutnya. Makanya Bapak masih sering mendengar menyebut nama temannya dengan nama-nama animal, nama-nama binatang. Ini anak yang tidak berakhlak, anak yang tidak beradab. Anak yang beradab cirinya menghormati teman-temannya, temannya yang lebih besar, yang lebih kecil dihormati, yang lebih besar dihormati, yang lebih kecil disayangi. Itu anak yang berakhlak. Oke anak, itu sedikit materi tentang bullying, dan Bapak punya contoh. Jadi contohnya anak-anak, ibaratnya tolong ambil kertas Pak, kertas yang bekas itu. Nah, contohnya kertas ya, sini satu. Contohnya berhubungan dengan perasaan orang lain, Bapak akan memberikan contoh ini. Ini kertas putih ini kalau diibaratkan bully, hati seseorang tuh masih halus. Dia nggak terasa sakit hati, enak. Tapi setelah dibully, perasaan seseorang tuh berubah. Ibaratnya kertas ini sebelum dibully ya, setelah dibully, ibaratnya kertas diremas. Oke, diremas. Kemudian kita buka lagi, kira-kira hancur nggak kertas ini? Hancur. Perasaan hatinya udah tergores, teriris-iris. Kira-kira sembuh, bisa halus lagi nggak kertas ini? Bisa butuh waktu puluhan tahun. Maka dari itu, bully susah disembuhkan. Anak-anak jangan sampai menjadi pelaku bully. Taruhlah, walaupun mungkin anak dulu ketika di SD, di TK pernah mengalami bully oleh teman-temannya, maka jangan dendam. Setelah di SMP malah membuli temannya, jangan. Bertaubat, introspeksi. Ketika sebelum SMP menjadi pelaku bully atau pernah dibully, pernah dirundung, ketika masuk SMP, SMA jangan dendam, jangan membalas. Berubahlah, introspeksi akan menjadi anak yang soleh, yang baik, berakhlak yang baik, menghargai temannya, sesama manusia, apapun jenisnya, agamanya apapun, dari Papua, dari Ambon, Aceh, Sumatera, Kalimantan, Jawa, Madura, Jawa Barat, Bekasi, Cikarang, Karangasem, ya, hormati yang namanya manusia. Tidak boleh menghina satu sama lain, atau tidak boleh anak-anak melakukan bully kepada sesama manusia. Oke anak-anak, paham? Bully haram, tidak boleh dilakukan di kelas atau dalam sekolah ini. Kalau sudah paham, anak-anak bersikap supaya tidak dibully tadi. Bapak ulang, harus ada cinta kasih sayang, harus saling menghormati, harus menghargai, harus mengidentifikasi temannya, menilai mana temannya yang potensi nakal itu siapa sih, jauhin. Kalau enggak, laporkan guru. Diam-diam laporannya, jangan terang-terangan, nanti kamu dipukul bisa. Diam-diam lapor ke BK atau ke wali kelas, nanti nama kamu dirahasiakan, tidak akan dibuka, di rahasia kamu dibuka. Maka dari itu anak-anak, ayo kita jaga hubungan sosial kita dengan teman-teman di kelas ini, di sekolah ini. Jangan sampai terjadi bully, memalak, merasa berkuasa, memalak, itu bully itu. Memaksa, karena kalau nggak dikasih dipukul atau di tempeleng dan sebagainya, itu adalah bully. Kita musuh bersama. Anak-anak nggak boleh
sok jagoan, ingin berkuasa dan sebagainya. Sekarang menjadi orang yang tawaduk, rendah diri, ya, rendah hati, ya. Jangan sampai membanggakan kekuatannya sampai nonjok teman, sampai membuli, baik fisik kata-kata, menendang, itu adalah haram bagi anak semuanya. Oke, terima kasih anak-anak. Mudah-mudahan materi singkat tentang bully ini bermanfaat dan anak-anak bisa terhindar dari bully, bisa menjaga, memproteksi dirinya masing-masing dan menjaga secara tim, kelasnya secara kelompok. Kalau buat kelasnya aman, nyaman, kelas yang nyaman, anak-anak yang soleh, anak tutur katanya yang sopan, yang halus, menjadi dambaan guru dan orang tua kalian. Ya, anak-anak yang akhlak, anak-anak yang soleh, menghormati semua manusia, menjadi dambaan setiap guru dan orang tua kalian. Maka dari itu, jadilah anak tersebut, jadilah anak soleh, jadilah anak yang berakhlak, beradab, sehingga kamu disenangi semua orang, tidak hanya semua orang, semua makhluk, jin, malaikat, ya, itu akan suka kepada kamu, karena kamu orang yang berakhlak, orang yang rendah diri, orang yang baik hati, humble, ya, bukan sambel. Kalau sambel Pak ini Pak Sahlan tuh pinter nyambel, Bapak kadang kita lihat. Oke, terima kasih. Semangat jadi anak yang soleh, yang berakhlak, jangan sampai melakukan bullying. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.